Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi pewarnaan simpul, titik atau vertex. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Nur Fitriana, akan membahas materi pertama. Dan selanjutnya, akan dilanjutkan dengan kelompok saya. Langsung saja kita ke materi. A. Pengertian. Pewarnaan titik atau simpul atau vertex adalah memberikan warna pada titik-titik pada graf sedemikian sehingga setiap dua titik yang bertetangga atau berhubungan langsung mempunyai warna yang berbeda. Dua titik yang bertetangga atau berhubungan langsung adalah dua titik yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Contoh 1. V1, V2, V3, dan V4 adalah simpul, titik atau vertex, dan yang menghubungkan antara V1 dan V2 disebut sisi atau edge. Titik V1 bertetangga dengan titik V2 dan V4 dan tidak bertetangga dengan titik V3. Berarti, titik V1 tidak boleh berwarna sama dengan titik V2 dan V4, tetapi boleh berwarna sama dengan titik V3. Dalam pewarnaan graf, kita tidak hanya sekedar mewarnai titik-titik dengan warna yang berbeda dari warna titik yang bertetangga saja, tetapi kita juga menginginkan jumlah macam warna yang digunakan seminimum mungkin. Dan pewarnaan titik di sisi dibatasi pada graf sederhana atau graf yang tidak mempunyai sisi rangkap atau gelung. Perhatikan contoh kedua. B. Teorema-teorema yang berhubungan dengan bilangan kromatik suatu graf. Teorema 8.1. A. Jika ada sebuah pewarnaan K pada graf G, maka XG lebih kecil atau sama dengan K. Perhatikan bukti dan contoh ketiga. B. Jika H sebuah graf bagian dari graf G, maka XH lebih kecil atau sama dengan XG. Perhatikan bukti dan contoh keempat. C. Jika G1, G2, dan seterusnya, GK adalah komponen-komponen graf G, maka XG sama dengan maksimul. Perhatikan contoh kelima. Teorema 8.2. A. Jika graf G adalah graf komplit dengan N titik, maka XG sama dengan N. Perhatikan bukti dan contoh ke-6. B. Jika graf G adalah graf kosong, maka XG sama dengan 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teorema 8.3 dan teorema 8.4. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai teorema 8.3. Nah, misalkan G graf tak kosong, graf G dipartisi jika dan hanya jika bilangan kromatik G sama dengan 2. Bukti bahwa jika G bipartisi maka bilangan kromatik G itu sama dengan 2. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, G bipartisi maka G dapat dipartisi menjadi dua himpunan, misalkan X dan Y. Nah, langkah yang kedua, gunakan warna 1 untuk mewarnai semua titik di X, karena tiap titik di X tidak saling berhubungan. Langkah yang ketiga, gunakan warna 2 untuk mewarnai semua titik di Y, karena tiap titik di Y tidak saling berhubungan. Langkah selanjutnya, sehingga hanya dibutuhkan dua warna untuk mewarnai graf G, berarti bilangan kromatik G itu sama dengan 2. Nah, contohnya seperti ini. Jadi graf G itu dengan bilangan kromatik G itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi mengenai teorema 8.3. Jika Cn adalah sikel dengan N titik, maka bilangan kromatik G sama dengan 2 jika N-nya itu genap, 3 jika N-nya ganjil. Buktinya, yang pertama, misalkan Cn adalah sikel dengan N titik, maka panjang sikel Cn adalah N. Langkah yang kedua, jika N genap, maka Cn adalah graf bipartisi berdasarkan teorema 8.3.
bilangan kromatik Cn adalah 2. Langkah ketiga, jika n ganjil, maka Cn bukan graf bipartisi. Berdasarkan teorema 8.3 dan Cn bukan graf kosong, maka bilangan kromatik G lebih besar sama dengan 3. Langkah keempat, selanjutnya misalkan Cn sama dengan V1, V2, V3, dan seterusnya sampai dengan Vn. Langkah kelima, untuk n ganjil dan 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan n kurang 2. Warnai titik VI dengan warna 1. Untuk n genap dan 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil n kurang 1, warnai titik VI dengan warna 2. Akhirnya, warnai titik Vn dengan warna 3. Nah, langkah ke-6, maka peroleh sebuah pewarnaan -3 pada Cn. Berdasarkan definisi bilangan kromatik, maka bilangan kromatik G lebih kecil sama dengan 3. Langkah ke-7, karena bilangan kromatik G lebih besar sama dengan 3 dan bilangan kromatik G lebih kecil sama dengan 3, maka bilangan kromatik G itu sama dengan 3. Nah, langkah yang terakhir, jadi untuk Cn adalah sikal dengan n titik, maka untuk n genap, maka bilangan kromatik Cn sama dengan 2, dan untuk n ganjil, maka bilangan kromatik G sama dengan 3. Contohnya kita lihat di slide sebelah sebentar. Jadi Cn dengan n sama dengan 6 dengan n sama dengan 5, bilangan kromatik C4 sama dengan 2, bilangan kromatik C5 sama dengan 3. Nah, seperti ini contohnya. Akan membahas materi yang berbeda, yaitu algoritma. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam algoritma ini disajikan dalam 2 bentuk. Pertama, bentuk tulisan atau bahasa, yang kedua bentuk gambar. Nah, ciri-ciri algoritma itu sendiri yaitu ada input, ada proses, ada output, dan memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu dan harus mempunyai stopping hole. Nah, fungsi algoritma sendiri itu pertama, bisa digunakan untuk memecahkan program yang rumit. Kedua, bisa menjadikan program yang besar menjadi program yang lebih sederhana. Ketiga, bisa digunakan secara berulang atau lebih dari 1 kali penggunaan. Nah, fungsi yang keempat dari algoritma sendiri yaitu memudahkan dalam membuat program dan bisa mengatasi segala masalah dengan logika dan urut. Nah, jenis-jenis algoritma itu sendiri terbagi menjadi 5. Pertama, divide and conquer. Kedua, dynamic programming. Ketiga, metode Seraka. Keempat, sistem flowchart. Keempat, kode semu. Nah, manfaat algoritma itu sendiri yaitu untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan pada pola pikirnya masing-masing. Adapun sifat dari algoritma terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Kedua, tidak tergantung pada sistem tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Nah, struktur dari algoritma itu sendiri yaitu urutan bagaimana pemrosesan instruksi dalam algoritma dilakukan dan juga bagaimana struktur instruksi algoritma tersebut dibangun, yaitu ada struktur runtutan, struktur pemilihan, dan struktur perulangan. Nah, ini dia dari contoh dari algoritma. Contoh dari kehidupan sehari-hari kita, semisal prosesnya adalah membuat kue, algoritmanya adalah resep dari kue itu sendiri, dan contoh langkah dalam algoritmanya yaitu memasukkan telur ke dalam wadah, kocok sampai mengembang. Nah, itulah materi dari
algoritma yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya melanjutkan dari teman kelompok saya. Selanjutnya materinya yaitu D, aplikasi pewarnaan titik pada graf. Pewarnaan titik pada graf dapat diaplikasikan ke berbagai bidang, diantaranya yang pertama penjadwalan ujian. Persoalan yang mempunyai karakteristik seperti pewarnaan graf adalah persoalan menentukan jadwal ujian. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa dan 5 mata kuliah pilihan. Pada tabel berikut kita bisa lihat di sini ada angka 1 sampai 8 dan huruf A sampai E. Berdasarkan tabel tadi, administratur mata kuliah ini menentukan jadwal ujian sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambil tanpa bertabrakan waktunya. Adapun pertanyaannya, berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut? Penyelesaiannya kita lihat di sini. Penyelesaian persoalan menentukan jadwal ujian semua mata kuliah sama dengan menentukan bilangan kromatik suatu graf. Kita dapat menggambarkan grafik yang menyatakan penjadwalan ujian dengan titik-titik pada graf menyatakan mata kuliah, sedangkan sisi yang menghubungkan dua titik pada graf menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah itu. Materi selanjutnya, persoalan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk seperti di bawah ini. Kita bisa lihat dari gambarnya, titik, derajat dan warna juga bisa dilihat di sini. B ada titik B derajat 3 warna A, titik A derajat 2 warna B, dan seterusnya. Bilangan kromatik dari graf di atas adalah 2. Jadi jumlah hari yang paling sedikit dibutuhkan untuk jadwal ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa tersebut adalah 2 hari. Selanjutnya, 2. Penetapan bahan-bahan kimia secara efisien. Ada 4 jenis zat kimia yang perlu disimpan di dalam gudang. Beberapa pasang dari zat itu tidak dapat disimpan dalam ruangan yang sama. Mereka karena campuran gasnya bersifat eksplosif, mudah meledak. Adapun berikut ini adalah daftar pasangan zat kimia yang tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama. Kalian bisa lihat di sini ada A, B, C, D, E, F, dan tidak dapat disimpannya ada di sampingnya. Kita beralih ke selanjutnya, penyelesaian graf dari tabel di atas. Kita bisa lihat dari gambarnya. Keterangannya tidak menyatakan zat kimia dan sisi yang menghubungkan dua zat kimia yang tidak boleh terletak dalam satu ruangan. Titik, derajat dan warnanya seperti yang tadi. Langsung saja. Titik B derajat 4 warna A, dan seterusnya. Bilangan kromatik dari graf di atas adalah 3. Berarti dibutuhkan banyak ruangan minimum untuk menyimpan 6 zat kimia yang pada soal di atas ada sebanyak 3 ruangan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.